Cerita dikanjut dengan kemunculan Ye Beijing di suasana yang begitu genting. Ye Beijing berdiri di hadapan Miao Lianhua dengan senyum tipis, sementara tatapan Miao Lianhua sempat berhenti sejenak sebelum kembali tenang tanpa menunjukkan ketidaksenangan. Dengan sikap santai, Ye Beijing menyampaikan maksudnya untuk ikut serta. Miao Lianhua menerima kehadiran Ye Beijing dengan anggukan halus dan gerakannya tetap anggun dan terkendali. Sementara itu di sisi lain, wajah Hua Chan tampak sedikit berubah, seolah kehadiran Ye Beijing menimbulkan ketidaknyamanan yang sulit disembunyikan. Ye Beijing melangkah mendekat menepuk Hua Chan dengan akrab lalu menyampaikan bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, Hua Chan terlihat jauh lebih baik dan tidak lagi seperti sosok di masa lalu. Ucapan itu diiringi dengan tawa kecil yang ditahan seolah menyimpan makna tersembunyi. Reaksi Hua Chan langsung terlihat jelas. Hua Chan mengerutkan kening dan menjauh dengan cepat, berusaha menghindari Ye Beijing. Dalam hati, Hua Chan merasa bahwa semua pria tampaknya sama saja mudah melupakan janji yang lama dan kini justru menunjukkan sikap menjauh. Ye Beijing tampak memainkan peran dengan sengaja dan sikap tersebut terbukti efektif menekan Hua Chan. Sepanjang interaksi itu, Hua Chan tidak mampu membalas dengan kata-kata seolah ada masa lalu yang membuatnya terikat dan tidak berdaya. Akhirnya Hua Chan menyampaikan keberatannya dan menyatakan bahwa masa lalu seharusnya dibiarkan berlalu dan tidak perlu diungkit kembali. Namun Ye Beijing justru menanggapi dengan sikap menantang dan menunjukkan bahwa dirinya tidak keberatan membahasnya kembali, bahkan siap jika harus berkonflik. Hua Chan memilih meredam esmoni dan menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik memperpanjang hal tersebut dan hanya ingin hal-hal tertentu tidak lagi dibicarakan. Meski demikian, Ye Beijing tetap menunjukkan sikap tak gentar, bahkan memberikan isyarat penuh dengan ejekan halus. Hal itu membuat wajah Hua Chan semakin muram hingga akhirnya memalingkan pandangan dan berusaha mengabaikan situasi. Kelompok itu kemudian bergerak bersama dipimpin oleh Miao Lianhua memasuki celah ruang. Pemandangan di hadapan mereka berubah drastis, terbuka luas dengan lantunan doa Buddha yang sangat khidmat. Lantunan itu juga dapat membersihkan pikiran dan menenangkan jiwa. Cahaya Buddha menyinari segala arah, menampilkan inti dari alam suci Buddha ilahi, kerajaan 10.000 Buddha. Di tengah kemegahan itu berdiri sebuah patung Buddha emas raksasa yang memancarkan cahaya menyilaukan. Perlahan patung tersebut membuka mata, menampakkan kebijaksanaan yang dalam. Dari dalamnya muncul sosok dengan kelapak besar dan tangan terkatup dalam sikap doa. Sosok itu menyapa Hua Chan dan menyatakan bahwa 10.000 tahun telah berlalu dan menanyakan keadaan Hua Chan. Hua Chan melayang di udara dengan berdiri di atas pedang ilahi, sikapnya tinggi dan angkuh. Hua Chan menyampaikan bahwa meskipun pencapaian Taoisme dari sosok tersebut tidak kecil, semua itu tetap hanya ilusi yang tidak mampu menghapus penderitaan. Pernyataan itu jelas merendahkan dan langsung menyentuh inti ajaran yang dianut oleh lawannya. Namun sosok Buddha itu tetap tenang dan cahaya memancar dari tubuhnya. Buddha menjelaskan bahwa cahaya Buddha membimbing hati dan mampu mengatasi bencana. Dengan welas asih, setiap langkah adalah bentuk kultivasi dan bahkan kekuatan besar seperti milik Hua Chan hanya menghasilkan kendali semu serta kekosongan batin. Hua Chan menanggapinya dengan dingin dan menyatakan bahwa kekosongan hanyalah ilusi sedangkan kekuatan adalah kenyataan. Hua Chan menegaskan bahwa hukum rimba adalah kebenaran tertinggi dan welas asih hanyalah alasan bagi yang lemah sekaligus belenggu bagi yang kuat. Hua Chan meyakini bahwa dengan pedangnya, ketertiban alam semesta dapat dipulihkan sementara makhluk hidup hanyalah semut yang bergantung pada yang kuat untuk bertahan. Dalam pandangan Hua Chan, memberi ruang hidup dan kekuatan untuk bergantung adalah bentuk welas asih terbesar. Perbedaan keyakinan itu memicu benturan halus antara cahaya Buddha dan energi pedang. Hal itu juga seketika membuat ruang di sekitarnya bergetar. Patung-patung Buddha di sekelilingnya tampak menoleh seakan ikut menyimak perdebatan yang mengguncang keyakinan mereka. Di belakang Hua Chan, Xiaoyan tetap berdiri tenang tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Tiba-tiba Hua Chan mengalihkan perhatian kepada Xiaoyan dan meminta pendapat tentang siapa yang benar. Xiaoyan menjawab dengan tenang bahwa sebagai kultivator tingkat keempat, Xiaoyan tidak memiliki kapasitas untuk menilai perdebatan tersebut. Xiaoyan juga menyatakan bahwa pembahasan seperti itu benar-benar telah melampaui pemahamannya. Sosok sang Buddha mengangguk ringan, menyetujui bahwa benar dan salah bukanlah sesuatu yang begitu mutlak.
Dalam pandangannya, kebenaran dan ketiadaan adalah satu kesatuan dan segala sesuatu lahir serta berakhir dalam lingkup yang sama. Hua Chan segera menanggapi dengan nada meremehkan, namun tidak melanjutkan perdebatan itu secara langsung. Sebagai gantinya, Hua Chan mengusulkan permainan catur untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Dunia dijadikan papan catur dan semua makhluk hidup menjadi bidak. Sang Buddha pun menerima usulan itu dengan tenang. Sebuah papan catur besar pada akhirnya terbentuk dari cahaya Buddha dengan pola hukum yang rumit. Buddha memainkan bidak putih terlebih dahulu dan setiap langkah disertai dengan gambaran bunga teratai yang mekar dan lantunan sutra yang memenuhi udara. Energi yang terpancar membawa kedamaian dan berusaha meredakan konflik. Sebaliknya, langkah Hua Chan tampak penuh dengan agresi. Bidak hitam bergerak seperti badai dipenuhi dengan energi pedang yang tajam dan dorongan untuk menghancurkan. Setiap gerakan mencerminkan keinginan mutlak untuk mengendalikan dan mendominasi dan menciptakan bayangan gelap yang menyelimuti papan catur. Benturan itu pada hakikatnya adalah pertarungan hukum dan juga prinsip. Xiaoyan yang menyaksikan melihat ilusi tak terhitung seakan mewakili takdir banyak kehidupan. Meskipun strategi Buddha halus dan penuh dengan perhitungan, kekuatan Hua Chan tetap menekan tanpa henti. 3 putaran pada akhirnya berakhir dengan kekalahan sang Buddha. Kepuasan mulai terlihat di wajah Hua Chan sementara cahaya Buddha di aula tampak meredup. Hua Chan pun menyatakan bahwa jalan keselamatan yang diajarkan Buddha tidak berarti di hadapan kekuatan mutlak. Tatapan Hua Chan kemudian beralih ke para budak pedang hingga akhirnya berhenti pada Xiaoyan dengan kilasan rasa ingin tahu. Sementara itu sang Buddha tetap tenang dan menyatakan bahwa meskipun kalah dalam pertarungan melawan kekuatan besar, Buddha telah menang dalam menghadapi manusia fana. Mendengar itu, Hua Chan menunjuk Xiaoyan dan menetapkan bahwa ronde berikutnya Xiaoyan akan mewakili pihaknya untuk melanjutkan permainan. Ia pada saat ini bertujuan untuk menjadikan Xiaoyan sebagai ujian terhadap hati dari sosok Buddha. Semua pandangan pada akhirnya langsung tertuju kepada Xiaoyan. Miao Lianhua sedikit mengerutkan kening, namun di balik itu tersimpan rasa ingin tahu. Miao Lianhua mengetahui bahwa Xiaoyan bukanlah sekedar kultivator tingkat 4 biasa, melainkan sosok yang pernah memiliki kekuatan luar binasa. Bahkan sosok Xiaoyan melampaui batas yang pernah dicapai oleh Yang Mulia yang sebelumnya. Tatapan Miao Lianhua, begitu juga dengan Ye Beijing pada akhirnya serentak beralih ke Xiaoyan, seolah seluruh ruang dalam kuil 10.000 Buddha mengerucut pada satu sosok. Sosok sang Buddha juga tetap berdiri dengan tenang, pandangan dalam yang dimilikinya menembus permukaan luar Xiaoyan. Sosoknya seakan membaca sesuatu yang tersembunyi jauh di balik ketenangan wajah Xiaoyan. Tanpa menolak, sang Buddha hanya menganggukkan kelapa perlahan dan membiarkan papan catur hampa yang luas berkilau dengan cahaya Buddha menanti lawan baru yang akan memasuki permainan batin itu. Sang Buddha mempersilahkan Xiaoyan untuk maju dan mengambil posisi. Xiaoyan memahami maksud di balik situasi ini. Dalam pikirannya, Xiaoyan menyadari bahwa Hua Chan tidak benar-benar ingin menguji tingkat kultivasinya. Hua Chan berniat untuk menyaksikan bagaimana seorang budak pedang seperti Xiaoyan dipermalukan di hadapan sang Buddha. Hua Chan menginginkan kehancuran martabat Xiaoyan sebagai hiburan yang memuaskan. Namun Xiaoyan tetap melangkah tanpa menunjukkan emosi yang berlebih. Ketika berdiri di hadapan papan catur, Xiaoyan merasakan kekuatan aturan yang halus yang menyelimutinya. Tidak ada tekanan yang mengguncang langit dan bumi, hanya ketenangan yang mendalam. Sosok Buddha memberi kesempatan kepada Xiaoyan untuk memilih langkah pertama, namun Xiaoyan menolak keuntungan tersebut. Xiaoyan menyatakan bahwa ia akan mempersilahkan sang Buddha terlebih dahulu. Sikapnya tetap tegak tanpa kerendahan hati yang berlebihan maupun kesombongan. Pada akhirnya permainan pun dimulai. Buddha meletakkan bidak putih terlebih dahulu, diikuti oleh bidak hitam milik Xiaoyan. Papan catur hitam dan putih terbentang di udara memancarkan makna yang jauh melampaui sekedar permainan binasa. Gaya permainan Xiaoyan tampak berbeda dari Hua Chan yang agresif dan tajam. Namun langkah ini juga berbeda dari pendekatan penuh welas asih yang dimiliki oleh Buddha. Setiap langkah Xiaoyan stabil seperti batu yang tertanam kuat di tanah, membangun fondasi perlindungan yang kokoh. Dalam pandangan Xiaoyan, kemenangan bukanlah tujuan utama. Xiaoyan tidak berusaha menguasai keseluruhan permainan maupun mengejar keuntungan kecil di setiap sudut.
Sebaliknya, Xiaoyan menjaga inti dari jalannya sendiri, sebuah keyakinan teguh untuk melindungi. Apa yang terlihat seperti pertahanan pasif sebenarnya adalah jaring perlindungan yang perlahan terjalin dan menuntun setiap pergerakan tanpa terlihat memaksa. Sosok Buddha yang bernama Buddha Miga pada saat ini melanjutkan permainan dengan ketenangan penuh welas asih. Cahaya Buddha yang lembut menyelimuti papan seolah mencoba menyelamatkan setiap pulau terpencil yang dilindungi oleh Xiaoyan. Namun seiring waktu, ketenangan di mata Buddha Miga mulai berubah menjadi keterjekutan. Xiaoyan ternyata tidak sekedar bertahan, melainkan memahami hakikat kehidupan dalam setiap langkahnya. Tanpa disadari, permainan berkembang hingga mendekati akhir. Bidak kedua belah pihak hampir memenuhi papan dan senyum Huacan yang semula penuh keyakinan mulai membeku. Jika dilihat sekilas, strategi Xiaoyan ini tampak dirugikan di banyak sisi. Namun jika dilihat secara keseluruhan, Xiaoyan telah membangun situasi tanpa jalan keluar bagi lawan. Ini dapat dikatakan adalah sebuah kemenangan yang mutlak yang akan terwujud dalam 3 langkah terakhir. Dalam benak pengamat muncul pertanyaan yang tidak terucap. Bagaimana Xiaoyan bisa begitu yakin bahwa Buddha Miga akan mengikuti alur yang telah ia siapkan sejak langkah pertama? Keyakinan itu terasa mengerikan, seolah Xiaoyan telah memperhitungkan setiap kemungkinan, bahkan memasukkan reaksi Buddha Miga ke dalam rencananya. Ketika hanya tersisa 3 langkah terakhir tanpa variabel, hasil permainan sebenarnya telah ditentukan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tidak segera mengambil langkah penentu. Xiaoyan justru mengajukan pertanyaan kepada Buddha Miga dan menyampaikan keinginan untuk memahami apakah terdapat perbedaan derajat di antara semua makhluk hidup di dunia. Buddha Miga menjawab dengan tenang bahwa semua makhluk berasal dari asal yang sama dan tidak dibedakan oleh rendah atau tinggi. Pernyataan itu mencerminkan perbedaan pandangan antara dirinya dan Huacan. Setelah jawaban itu selesai, Xiaoyan pada akhirnya segera meletakkan bidak hitam terakhir. Namun langkah tersebut bukanlah langkah kemenangan. Xiaoyan dengan sengaja memilih kekalahan di hadapan Sang Buddha. Xiaoyan menyatakan pengakuan bahwa kemampuan catur Buddha Miga sangat dalam dan welas asihnya luas bagaikan samudra. Xiaoyan menerima kekalahan dengan tenang dan tanpa adanya penyesalan. Keputusan itu membuat Huacan seketika terdiam. Setelah meneliti papan catur, Huacan menyadari bahwa Xiaoyan sebenarnya telah menyiapkan jebakan sempurna. Dengan 1 langkah tepat, kemenangan pasti berada di tangan Xiaoyan. Namun pada akhirnya, Xiaoyan memilih untuk tidak mengambil kesempatan tersebut. Untuk pertama kalinya, ekspresi Sang Buddha juga seketika berubah. Pandangannya menembus lebih dalam, melihat bahwa tindakan Xiaoyan bukanlah mundurnya seorang pecundang. Hal itu melainkan bentuk perlindungan yang melampaui kemenangan dan kekalahan. Dalam batin Sang Buddha muncul pengakuan bahwa Xiaoyan telah mencapai tingkat keadaan pikiran yang berbeda, sesuatu yang bahkan melampaui jalannya sendiri. Sosok Sang Buddha kemudian menyatakan bahwa dirinya telah kalah dalam permainan tersebut, bukan dalam teknik melainkan dalam keadaan batin. Xiaoyan melalui jalannya telah menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan welas asih semata. Sementara itu di sisi lain, sosok Huacan pada saat ini merasa tidak puas. Dalam pikirannya, Huacan menilai bahwa hasil ini tidak sesuai dengan harapannya. Huacan pun berniat pergi tanpa ingin melanjutkan pembicaraan tentang Dao. Namun langkah Huacan terhenti ketika Yu Beijing menyatakan bahwa Xiaoyan tidak bisa dibawa pergi. Yu Beijing dengan tenang namun tajam mengungkapkan bahwa Xiaoyan bukan sekedar budak pedang. Dalam kata-katanya, Yu Beijing menyiratkan bahwa Huacan selama ini hanya berpura-pura kuat, bahkan belum pernah benar-benar menghadapi kekuatan sejati dari pihak lain. Pernyataan itu seketika pada akhirnya membuat suasana berubah drastis. Aura keduanya meledak dan bertabrakan di udara. Energi pedang Huacan yang ganas berhadapan langsung dengan kekuatan Yu Beijing yang tidak kalah mengerikan. Tekanan yang dihasilkan membuat ruang di dalam kuil 10.000 budak berderit seolah tidak mampu menahan benturan tersebut. Para budak pedang merasakan tekanan yang mencekik, sementara Miao Lianhua memperlihatkan ekspresi serius dan siap turun tangan kapan saja. Dalam situasi yang hampir meledak, Miao Lianhua mencoba menghentikan konflik dengan mengingatkan bahwa tempat itu adalah wilayah suci dan tidak pantas dijadikan medan pertempuran. Namun kata-kata Miao Lianhua tidak memberikan pengaruh berarti.
Ketegangan terus meningkat dan benturan kekuatan antara Huachan dan Ye Beijing semakin mendekati titik pecah. Huachan menahan diri untuk tidak bertindak gegabah dan menyadari bahwa pertarungan di antara mereka hanya akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak. Tatapan Huachan tampak serius, tetapi sesekali mata Huachan melirik ke arah Xiaoyan. Huachan tampak seolah memastikan posisi dan keadaan dari Xiaoyan. Di sisi lain, Ye Beijing menunjukkan perubahan sikap yang begitu drastis. Perasaan yang selama ini disimpan Ye Beijing terhadap Huachan tampak jelas, dan Ye Beijing mengungkapkan bahwa cinta lama di antara mereka masih bisa dihidupkan kembali. Ye Beijing menyiratkan bahwa jika Huachan bersedia menerima perasaan tersebut, maka Ye Beijing akan menahan diri untuk sementara waktu. Sikap Ye Beijing menjadi lembut dan penuh pesona dan memperlihatkan keanggunan yang memikat, namun di mata Huachan semua itu justru terasa mengancam. Perkataan Ye Beijing membuat niat membunuh di dalam diri Huachan seketika meredup. Kenangan masa lalu yang mengikat keduanya menjadi alasan mengapa Huachan selalu ragu untuk benar-benar melukai Ye Beijing. Meski demikian, Huachan tetap mempertanyakan apakah Ye Beijing benar-benar berani mengambil nyawa dirinya. Ye Beijing menanggapi dengan sikap menantang, seakan siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Di antara para budak pedang yang menyaksikan ketegangan tersebut, Chu Jiangye berdiri dengan tangan bersilang dan memperhatikan dengan penuh minat. Chu Jiangye mengagumi Xiaoyan yang mampu menarik perhatian seorang wanita seperti Ye Beijing hingga rela melakukan apa saja demi menyelamatkannya. Xiaoyan hanya menoleh sekilas ke arah Chu Jiangye, alisnya sedikit berkerut karena saat itu bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Sementara itu Miao Lianhua tetap waspada, menyadari bahwa jika pertempuran itu benar-benar terjadi, maka situasi akan berkembang menjadi konflik besar yang melibatkan beberapa dewa kekacauan. Keadaan ini tidak menguntungkan, terutama karena inti dari konflik tersebut berpusat pada Xiaoyan. Situasi seperti itu justru menjadi kondisi yang diinginkan oleh pihak tertentu seperti Zhang Misi, sehingga menghindari pertempuran menjadi pilihan terbaik. Sementara itu Xiaoyan sendiri merasa lebih khawatir terhadap Ye Beijing. Kekuatan Huachan terlalu besar, sementara dirinya hanyalah sebuah klon. Tanpa kehadiran tubuh aslinya, Xiaoyan memahami bahwa peluangnya sangat terbatas. Dalam momen genting itu, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk mengambil kendali keadaan. Dengan suara tenang, Xiaoyan menghentikan ketegangan yang hampir meledak. Semua perhatian pada akhirnya segera kembali tertuju kepada Xiaoyan. Xiaoyan menatap Huachan sejenak sebelum akhirnya beralih kepada Ye Beijing. Dalam sikap yang tenang, Xiaoyan menyampaikan rasa terima kasih atas niat baik Ye Beijing, namun menegaskan bahwa setiap tindakan memiliki sebab dan akibat. Xiaoyan juga mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke alam ilahi 9 surga demi mempelajari alkemis. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini memilih untuk pergi bersama dengan Huachan, dan Xiaoyan meminta Ye Beijing untuk menjaga diri. Pernyataan tersebut membuat Miao Lianhua semakin memahami situasi yang sebenarnya. Identitas masing-masing pihak sudah bukan lagi rahasia. Huachan diketahui sebagai salah satu tokoh penting yang ingin menangkap reinkarnasi Yang Mulia Sensi. Sementara itu Ye Beijing memiliki hubungan yang lebih dalam dengan sosok tersebut. Di sisi lain, hubungan antara Huachan dan Miao Liankong juga tampak rumit dan penuh dengan ambiguitas. Sementara itu kembali ke Ye Beijing yang pada saat ini tampaknya memahami maksud Xiaoyan. Dengan suara tegas, Ye Beijing menyatakan bahwa satu kata dari Xiaoyan sudah cukup untuk membuatnya menghadapi bahaya apapun. Bahkan hal itu cukup untuk melawan sosok sekuat Yang Mulia 9 surga. Namun Xiaoyan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dan memilih untuk berbalik pergi. Perubahan sikap itu pada akhirnya membuat mata Ye Beijing dipenuhi dengan kesedihan sesaat. Sementara itu Huachan menyaksikan semua itu dengan mendengus dingin. Perasaan yang pernah ada di masa lalu tampak seolah telah memudar. Huachan kemudian menarik kembali energi pedangnya dan memimpin para budak pedang pergi dalam kilatan cahaya. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengikuti tanpa adanya perlawanan. Setelah kepergian mereka, Ye Beijing menghapus air mata yang sempat muncul lalu kembali ke ekspresi tenang. Dengan senyum ringan, Ye Beijing berpamitan kepada Miao Lianhua sebelum menghilang.
Miao Lianhua tetap melayang di udara, merasa lega karena konflik besar dapat dihindari. Sementara itu di tempat lain, suasana di kerajaan 10.000 Buddha kembali tenang. Buddha Miga duduk di singgasana teratai dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tatapan yang sebelumnya ramah kini tampak berubah menjadi dalam dan penuh dengan makna. Buddha Miga kemudian menanyakan kepada Miao Liankong tentang budak pedang yang dibawa Huacan. Dengan tubuh gemetar, Miao Liankong mengakui bahwa dirinya mengalami perebutan tubuh oleh seseorang dan dipaksa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bahkan ia dipaksa menuju laut jiwa spiritual 7 warna. Miao Liankong juga mengakui kesalahan tersebut tanpa berani membela diri. Buddha Miga tidak menunjukkan kemarahan dan hanya menyatakan bahwa selama nyawa Miao Liankong tidak terancam, itu sudah cukup. Namun Miao Liankong tetap harus menerima hukuman dengan pergi ke platform pemurnian dan menjalani meditasi dan membaca kitab suci selama 1000 tahun sebagai bentuk penebusan. Miao Liankong pun menerima keputusan tersebut dan mundur setelah bersujud. Tak lama kemudian Miao Lianhua muncul dan melaporkan bahwa laut jiwa spiritual 7 warna telah dilenyapkan sesuai rencana tanpa meninggalkan jejak aura. Buddha Miga menyatakan bahwa tempat itu memang telah berubah menjadi sumber kebencian yang menyerupai iblis sehingga lebih baik dihancurkan. Selanjutnya Buddha Miga memerintahkan Miao Lianhua untuk pergi ke bintang penekan iblis dan memantau pergerakan Raja Iblis Mosu serta ras iblis lainnya. Hal itu bertujuan untuk menekan potensi kerusuhan dan Miao Lianhua menerima perintah tersebut sebelum akhirnya segera pergi. Sementara itu di kehampaan luas cahaya pedang melesat cepat. Huacan memimpin perjalanan dengan para budak pedang yang duduk bersila di atas pedang raksasa. Meskipun tidak ada yang diikat, energi pedang yang tak kasat mata membentuk semacam kurungan. Xiaoyan tetap tenang mengikuti. Huacan kemudian mempertanyakan alasan Xiaoyan meninggalkan perlindungan Ye Beijing dan memilih ikut secara sukarela. Huacan pada saat ini tampak meragukan ketulusan dari sikap Xiaoyan. Xiaoyan menanggapi dengan tenang dan menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak ingin melibatkan pihak yang tidak bersalah dan tidak ingin menyeret Ye Beijing ke dalam konflik. Xiaoyan menegaskan bahwa urusan di antara mereka seharusnya diselesaikan sendiri dan bahwa nasib Xiaoyan berada di tangannya sendiri. Sikap tenang Xiaoyan membuat Huacan semakin sulit membaca niat Xiaoyan yang sesungguhnya. Tidak ada rasa takut ataupun keraguan yang terlihat. Hal itu justru menimbulkan rasa pemasaran di dalam diri Huacan. Huacan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata, anggap saja perjalanan ini adalah kunjungan ke istana surgawi di ibu kota giok miliknya. Xiaoyan hanya terdiam dan Xiaoyan di dalam hatinya bergumam bahwa sebenarnya Xiaoyan sedang menguji niat Huacan. Xiaoyan ingin melihat dan mencoba memahami apakah Huacan menginginkan nyawanya ataukah memiliki rencana lain yang lebih dalam.